Salam miracle untuk kita semua, baik bagi saudara yang di tempat ini dan dimanapun kau berada yang mengikuti program Miracle Service ini. Tuhan Yesus adalah masternya miracle. Bersama Yesus pasti kita terima dan jadi alat miracle-nya. Great miracle, miracle terbesar bukan lumpuh berjalan, buta melihat, mati dihidupkan, tapi hidup kita diubahkan. Saudara tidak perlu tergantung agama tertentu, tapi memiliki Kristus, maka engkau hidup dalam firdaus dan surga kekal selamanya. 30 menit ke depan kita akan belajar dari firman-Nya supaya kita boleh berjalan dalam kehendak-Nya yang sempurna. Kubur kosong bukan omong kosong. Ikut saya, kubur kosong. Tangannya gini, kubur kosong bukan omong kosong. Tepuk tangannya dahsyat. Semua bilang haleluya. Kata kosong selama ini dikenal sebagai kata yang mengandung makna negatif. Pepesan kosong, tong kosong, nyaring bunyinya, ompong kosong. Kalau main bola juga gak bagus, kosong-kosong. Kosong yang berarti hampa atau tidak ada apa-apanya, tidak bermakna atau hanya sekedar pengakuan belaka yang tidak perlu diperhatikan. Oh, kosong. Pepesan kosong, tong kosong. Tapi ada yang menarik, hari ini kita belajar kubur kosong, bukan omong kosong. Tepuk tangan, jangan kosong. Semua bilang haleluya. Bahkan kata-kata omong kosong mengandung unsur penghinaan. Yang diomongkan cuma omong kosong, pidatonya omong kosong, sambutnya omong kosong, tong kosong, nyaring bunyinya. Kepada siapa kita memperkatakan itu seolah menghina. Kata omong kosong juga diartikan kepada orang-orang yang tidak mampu melaksanakan apa yang telah diperkatakannya. Omdo, omong doang. Omsong, omong kosong. Tapi kita akan belajar, justru kubur kosong adalah awal kebangkitan iman kita bersama Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat. Semua bilang haleluya. Mari coba kita perhatikan baik-baik. Yesus kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Waktu Yesus lahir di rumah sakit atau di kandang, Yesus punya rumah, Yesus punya mobil, nggak punya semuanya. Kuburan pun Yesus nggak punya. Alkitab mencatat setelah Yesus diturunkan dari tiang salib, Yusuf Arimatia meminjamkan kuburannya. Kenapa pinjam? Cuma 3 hari. Kuburan di Israel bentuknya gua batu. Setelah dimasukkan ke dalam kubur Yusuf Arimatia orang kaya, ditutup oleh batu yang besar. Alkitab mencatat kubur Yesus dimetere, disegel, dijaga oleh tentara Romawi siang dan malam. Karena para ahli Taurat berkata, Pilatus dulu waktu masih hidup, Yesus bilang hari ketiga dia akan bangkit. Jangan-jangan tidak bangkit, tapi muridnya mencuri mayatnya lalu bilang bangkit. Ini akan menjadi hal yang lebih menyesatkan. Oke, dijaga tentara. Jadi ada batu yang disegel, ada tentara. Di dalamnya ada Yesus. Ingat baik-baik, semua orang tidak pernah mau mati. Tapi siapa yang mau bangkit? Loh, Anda mati nggak mau, bangkit mau nggak? Yang mau bangkit angkat tangan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada diterima tanpa ditolak. Saya pernah ditolak di mana-mana. Calon mertua menolak, akhirnya menerima. No problem. Kedutaan Amerika menolak 4 kali, kelima dapat visa.
Tapi saya beritahu sama Anda, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Yesus di dalam kuburan ini ditutup dengan batu yang besar, bermetre, disegel, dijaga tentara Romawi. Mati. Semua bilang mati. Mati artinya tidak hidup, pasti. You understand? Mati adalah kosong. Mati adalah tidak memiliki apa-apa. Mati hubungannya tidak berarti apa-apa. Apakah ada lagi arti kosong setelah kata mati? Selesai. Oh, sudah mati. Sudah kosong. Kosong melompong. Semua bilang haleluya. Tuhan pun sangat memahami hal tersebut. Untuk itulah kematian menjadi jalan bagi Yesus untuk menunjukkan kuasanya. Mau tidak mau, kematian menempatkan Yesus ke dalam kasta yang terendah, yaitu kematian. Yesus mati. Anda tahu nggak? Yang menyebabkan murid-murid laki-laki Tuhan Yesus tidak datang ke kuburan, kecewa. Gurunya mati, masternya mati. Apalagi yang kita harapkan? Mereka berharap Yesus menjadi penguasa, raja, yang bisa memberontak kepada Roma secara jasmani dan sekuler. Padahal Yesus berkata, kerajaanku bukan di bumi, kerajaanku kekal di surga. Katakan amin. Katakan haleluya. Kematian Yesus telah membuka tabir, semua tabir. Kematian Yesus tentu saja mengundang banyak komentar dan pemikiran. Tapi ingat, kita menyadari Yesus pernah memperkatakan kepada murid-muridnya, memang anak manusia akan ditangkap, dicemeti, disalib, dikubur. Tapi hari ketiga bangkit. Di dunia ini ada banyak juru kunci, juru parkir, juru masak, juru rawat, juru mudi, dan juru-juru yang lain. Tapi hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Tapi juru selamat kita sudah mati, no problem, cuma 3 hari. Kalau Anda sedang seolah-olah mati pengharapanmu, mati semangatmu, mati masa depanmu, gak lama 3 hari. Mujizat apapun yang dilakukan Yesus, semua hidup tidak mampu membuat mereka percaya bahwa Yesuslah meramalkan kebangkitannya. Yesus sudah banyak buat mujizat-mujizat, tapi tidak mampu meyakinkan murid-murid Yesus akan bangkit. Seperti hari ini, gak semua percaya Yesus akan datang Imam Mahdi. Dia akan datang sebagai King of the King, Lord of the Lord. Haleluya, 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 haleluya. Dia akan datang. Pastikan hari-hari ini kita juga menuju menanti kedatangan Yesus kedua kali. Walaupun orang dunia tidak percaya. Katakan haleluya. Kita akan baca sama-sama Lukas pasal yang ke-24 ayat 1. Lukas 24 ayat yang ke-1. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah mereka masuk tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Waktu mereka datang, mereka itu wanita-wanita itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, batu itu sudah terguling. Yang menggulingkan malaikat, bukan pengkhotbahnya. Saya berperan sebagai malaikat. Semua bilang haleluya. Tepuk tangan dong.
Batu sudah terguling, kuburan kosong. Arti kosong nggak ada artinya. Tetapi kosongnya kuburan Yesus banyak arti. You understand? Berarti Yesus sudah bangkit dari kuburan. Yesus benar-benar hidup. Katakan, hidup saya berarti. Sebab Yesus hidup. Katakan, kubur kosong, bukan omong kosong. Yesus hidup, Yesus bangkit. Membangkitkan saya, tepuk tangan, Yesus sudah bangkit. Katakan haleluya. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Yesus tidak di sini. Anda kalau pergi ke kuburan Yesus zaman sekarang, di pinggiran kota Yerusalem Gadentum, ada tulisan, dia tidak di sini. Dia hidup. Anda search di Google, di internet, 10 kuburan terhebat. Kuburan nabi, kuburan wali, kuburan raja, termasuk kuburan presiden. Semuanya masih ada kerangka dan kawan-kawannya. Tapi kubur Yesus kosong, sebab kubur kosong bukan omong kosong. Yesus hidup dan bangkit, membangkitkan setiap kita. Katakan haleluya. Alkitab mencatat bahwa Maria Magdalena adalah saksi pertama, walaupun dia belum percaya tadinya, bahwa kubur Yesus telah kosong. Maria sangat syok. Hah? Kosong? Karena Maria Magdalena dan kawan-kawannya ke kubur bukan untuk menyambut kebangkitan Yesus, untuk memberi rempah-rempah kepada mayat Yesus, memberi minyak kepada jenazah Yesus. Sehingga Maria yang syok ini berdiri dan mengajak murid-murid yang lain untuk ikut memeriksa. Ayo, come on, masuk. Waktu mereka masuk, faktanya didapati sama. Pintu batu yang berat telah terguling. Katakan, telah terguling. Mayat Yesus sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah kain kapan yang sebelumnya dipakai untuk membungkus mayat dan jenazah Yesus. Ingat baik-baik, kosong di sini bukan artinya nggak ada apa-apanya, justru berarti yang besar. Kuburan tidak bisa mengurung kebangkitan Yesus. Batu yang besar tidak bisa menyegel kebangkitan Yesus. Pokoknya kalau Anda bersama Yesus, seperti Yesus bangkit, gak perlu dijaga Romawi, dijaga batu besar, disegel, pasti Anda bangkit dalam kebangkitannya yang dahsyat. Katakan amin. Dalam keadaan berduka yang sangat dalam, Maria pagi-pagi benar telah datang ke kubur untuk melanjutkan upacara penghormatan kepada jenazah dan mayat Yesus. Tetapi ada surprise dari surga. Perasaan syok dan duka terus dirasakan, sedih. Tapi surga berintervensi, katakan amin. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang 13. Yohanes 20 ayat 13. Kita baca bersama-sama 2-3. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Maria nggak ngeh banget bahwa Yesus tidak mungkin dicuri. Sampai di sini ada beberapa orang yang masih punya persepsi yang keliru. Katakan, jangan keliru. Pernyataan Maria ini adalah pernyataan yang normal bagi semua manusia. Melihat sendiri bagaimana Yesus mati di kayu salib dan ikut dalam penguburannya. Menjelaskan bagaimana Maria tidak pernah melepaskan pikirannya. Yesus sudah
mati, dikubur, ya selesai. Apakah engkau punya pengalaman pekerjaan, pengalaman bisnis, menjalin hubungan, menuju pertunangan? Hari ini saya dan Anda harus percaya. Di ujung keputusasaannya Maria luput melihat keberadaan Yesus yang justru sedang berada di dekatnya. Mengira ia bertemu dengan penjaga, tapi itu Yesus sendiri. Hari-hari ini Anda dan saya karena gak sadar, engkau sedang bersama Yesus. Dua orang yang sedang ke Emmaus tidak sadar, yang tanya-tanya di jalan itu Yesus. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah hidup. Anda juga bangkit dalam kebangkitannya. Katakan yes. Amin. Yohanes 20 ayat 14. Kita baca bersama. 2, 3. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus. Saking sok-soknya, paniknya Maria, gak tahu yang ngomong dikira penjaga kuburan. Itu Yesus. Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dasar gak nyambung. Itu namanya kalau zaman now tulalit. Semua bilang haleluya. Kita akan lihat sekarang ada hal yang penting kita bisa pelajari. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Apakah Anda menangisi masa lalumu?" Masa lalu gak bisa kita ubah. Jangan menangis. Jangan menangisi masa lalumu, kegagalanmu. Selesai. Kita mulai babak baru. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jangan menangis, siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Ya apa sih Maria? Kok enggak dong? Bilang kiri kanan, dong. Seringkali keadaan Maria Magdalena adalah sikap kita juga hari-hari ini, zaman now. Kita enggak ngerti Tuhan hadir. Kita enggak peka. Ada seseorang cinta Tuhan, dekat Tuhan. Waktu dia banjir, dia berdoa dalam kekudusannya. Tuhan, tolong saya. Sampai dia akhirnya naik rumah, naik atap. Pertama datang perahu karet. Dia dipanggil, "Ayo naik." Dia bilang, enggak. Saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan tolong saya. Kedua helikopter datang. "Ayo pegang tali." Saya tarik. Enggak. Saya sudah berdoa supaya Tuhan tolong saya. Akhirnya dia tenggelam mati. Ketemu Tuhan di surga, tanya, "Tuhan, kenapa kau tega tidak jawab doa saya?" Tuhan bilang, "Aku udah jawab 2 kali. Pertama perahu karet, kedua helikopter. Kamu dasar enggak dong." Bilang, dong. Kok ding dong sih? Katakan haleluya. Hari-hari ini banyak orang yang enggak dong seperti Maria Magdalena. Yesus dikira penjaga taman, penjaga kuburan. Seberapa besar Kristus dalam kehidupan kita? Tetap saja kita termasuk orang-orang yang harus diyakinkan berkali-kali bahwa kuasa Yesus di atas segalanya. 3 makna. Kubur kosong bukan omong kosong. Tepuk tangan 3 kali. Yang pertama,
kubur kosong di sini adalah benar-benar mujizat. Harusnya tertutup, harusnya ada jenazah Yesus, mayat Yesus. Yesus mati dan dikuburkan. Itu adalah fakta. Bilang fakta. Ingat, kadang-kadang faktanya kau sakit, faktanya kau di PHK, faktanya kau jomblo, faktanya kau tidak ada harapan. Yesus mati dan dikuburkan adalah sebuah fakta. Tapi kini kubur itu kosong dan juga merupakan fakta. Yesus mati menunjukkan kemanusiaannya. Tetapi Yesus bangkit menunjukkan kuasanya. Fokuslah kepada kuasanya. Karena tujuan kita adalah mempercayai kubur kosong sebagai mujizat yang bukan omong kosong. Ikut saya, kubur kosong sebuah kuasa mujizat. Katakan yes. Kubur itu tidak bisa menahan kebangkitan Yesus. Kubur itu tidak bisa menahan pengharapan saudara, mujizat saudara. Jadi kubur kosong artinya mujizat yang tak bisa dipatasi oleh apapun. Katakan haleluya. Haleluyanya belum mujizat. Haleluya. Untuk menerima kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita harus berani mengakui betapa kosongnya hidup kita tanpa Kristus. Kita harus memberikan ruang yang cukup agar Kristus memiliki tempat untuk memperlebar kuasanya dalam diri kita. Musa 40 tahun di Mesir berkata, I am something, saya pangeran, I am something. Tetapi dia salah langkah, emosi, membunuh orang Mesir. Dia lari kepada Midian, dia berkata, I am nothing. Gak ada apa-apanya. 40 tahun di Midian, di padang gurun, dia berkata, I am nothing. Tapi setelah dipakai Tuhan dari Mesir ke tanah perjanjian, dia berkata, God is everything. Katakan yes. Jangan pernah berharap ada perubahan bila kita sendiri menutupi diri dan menolak memberikan ruang kepada Kristus untuk mengalami kuasa kebangkitannya. Izinkan dia. Yang kedua, kubur kosong, Anda siap-siap jadi saksi kebangkitan Kristus. Sama seperti Maria, kita sering tertutupi keadaan kita sendiri. Keadaan dunia yang membuat kita sulit untuk menjadi saksi. Hari ini Anda dan saya harus siap menjadi saksi. Maria memberitahukan, Petrus, guru bangkit. Andreas, Yohanes, Yakobus, guru bangkit. Anda siap menjadi saksi kebangkitannya. Menceritakan Yesus hidup dan benar-benar bangkit. Katakan yes. Jangan tutup mulut dan jangan diam. Katakan haleluya. Kegagalan kita mengenal Yesus secara pribadi buat kita tidak menyadari bahwa Yesus selalu menyertai sepanjang kehidupan kita. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Katakan haleluya. Untuk itu kita harus berani menyampaikan semua masalah dan fokus kepada panggilan yang telah Tuhan tetapkan kepada kita, yaitu sebagai saksi kebangkitan Yesus. Siap? Amin. Sekarang kita lihat yang terakhir. Responi panggilan Tuhan. Saya dan saudara harus memberi respon. Maria akhirnya mampu mengatasi segala kekhawatirannya, kecemasannya, dan meresponi panggilan Allah untuk menjadi saksinya. Yesus telah bangkit, mengalahkan maut. Yesus sudah bangkit. Ucapkan sama saya, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit.
Mungkin saja kegagalan rohani kita sampai kepada masa-masa yang berat. Kita gagal untuk masuk rencananya, gagal dalam rencananya, gagal dalam kehendaknya. Tapi ingat, Yesus Gembala Agung yang tidak pernah meninggalkan kita. Petrus menyangkal dipulihkan, Thomas tidak percaya dipulihkan. Murid-murid yang ketakutan dikembalikan imannya. Hari ini percayalah. Tapi ada kunci yang paling penting terakhir. Kubur kosong memang bukan omong kosong. Siap Anda jadi saksinya. Jangan sendiri. Bersama Roh Kudus. Katakan yes. Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, terlebih baik aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu di sana. Dan aku akan mengirim Roh Kudusku. Roh Kudus yang dikirim oleh Bapa. Yang luar biasa apa? Waktu Yesus ada secara fisik, waktu 2000 tahun lalu di Yerusalem, dia tidak ada di Bethlehem. Kenapa Lazarus mati di Betania? Waktu Lazarus mati di Betania tidak ada Yesus. Yesus yang pelayanan di luar kota. Untung Yesus datang dan membangkitkan Lazarus. Tetapi hari ini Yesus naik ke surga, Bapa mengirimkan Roh Kudusnya atas permintaan Yesus. Dia ada di mana-mana. Di ibadah gereja manapun yang menyebut nama Yesus, meninggikan nama Yesus ada. Di hati kita ada, di mana kita berdiri ada. Tuhan hadir. Roh yang hidup, yang membangkitkan Yesus, sehingga kubur ini kosong, bukan omong kosong, akan diberikan kepada saya dan saudara. Saya beri contoh. Anda tahu biji jagung? Satu biji, dia punya namanya energi pelipat gandaan. Kalau dia ditanam di tanah yang subur, disiram, beberapa hari kemudian tumbuh, 3 bulan lagi berlipat ganda, bukan satu biji jagung, beratus-ratus. Katakan haleluya. Dalam diri Anda, di Roh Kudus ada kebangkitan. Rohmu yang hidup, penuhiku. Saudara di tempat ini dan yang mengikuti program ini, dimanapun kau berada, apapun kepercayaan bahkan agamamu, Yesus tidak pernah mendirikan agama. Dan Yesus bukan pemimpin agama. Orang yang disalib di sebelah Yesus, yang menghormati Yesus, yang memiliki Yesus, tidak perlu dibaptis bahkan dalam acara agamawi. Tapi Anda jangan lalu menghubung-hubungkan demi enaknya. Itu Pak Pendeta, nggak dibaptis selam, cuma bersama Yesus langsung ke Firdaus. Boleh Anda seperti itu, tapi disalib dulu. You understand? Biarlah kita siap untuk dibangkitkan dalam kebangkitannya. Biarlah engkau membuka hati. Jadikan Isa Al-Masih Yesus Juru Selamat dan Tuhanmu. Bertobat dari dosamu, panggil nama Yesus. Ampuni dosaku, selamatkan hidupku, aku dan seisi rumahku. Mujizat sempurna terjadi atasmu. Dalam nama Yesus. Amin.